Benarkah tahlilan itu ibadah baru? Yuk kita luruskan dengan ilmiah dan santai. Ketika sebagian orang bertanya apakah tahlilan itu ibadah, sebenarnya pertanyaan ini adalah kunci untuk memahami masalah ini secara jernih. Mari kita bahas dengan santai, ilmiah, dan tanpa emosi. Apa itu ibadah menurut syariat? Dalam ilmu fikih, ulama menjelaskan ibadah adalah setiap perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang tujuannya mengagungkan Allah. Ada dua jenis ibadah, yaitu yang pertama ibadah mahdhoh atau ibadah murni. Contohnya salat, puasa, zakat, haji, doa, zikir. Ibadah ini sifatnya tauqifiyah, harus ada dalilnya, tidak boleh menambah atau mengurangi. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang berasal dari kebiasaan, misal bersedekah, membantu orang lain, menjamu tamu, kumpul keluarga sambil baca doa, selama tidak melanggar syariat dan diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi ibadah. Nah, tahlilan masuk yang mana? Ayo kita lihat isi tahlilan. Isi tahlilan adalah zikir la ilaha illallah dan seterusnya, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, kadang surat Yasin, doa untuk si almarhum atau almarhumah, bersedekah, dan biasanya ditutup dengan makan bersama. Kalau diperhatikan, semua isi tahlilan itu adalah ibadah. Ibadah yang ada dalilnya secara umum. Berdoa untuk orang yang meninggal ada dalilnya. Baca Al-Quran ada dalilnya. Zikir dan bersolawat jelas ada dalilnya. Bahkan Allah memuji orang yang mendoakan saudara mukminnya. Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, membolehkan menghadiahkan pahala Al-Quran dan zikir untuk si almarhum atau almarhumah. Jadi, tahlilan itu apa syariat baru? Jawabannya, oh tentu tidak. Yang dilakukan bukan ritual baru. Yang dilakukan adalah kumpulan ibadah sunnah, hanya saja digabung dalam satu majelis pada waktu tertentu. Pengkhususan hari ke-3, ke-7, ke-40, atau hari ke-100 dan seterusnya, itu ada tradisi, bukan bagian dari ibadah murni. Selama tidak diyakini wajib, maka hal seperti ini termasuk ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang bersumber dari kebiasaan baik di masyarakat. Dan dalam kaidah fikih, asal dari adat adalah boleh, selama tidak melanggar syariat agama Islam. Kapan tahlilan menjadi salah? Tahlilan menjadi tidak benar kalau diyakini ke-1 wajib dan kedua pasti ada pahala tertentu tanpa dalil atau dijadikan syarat sah agama. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka hukumnya mubah, bahkan bisa menjadi amalan baik karena isinya adalah ibadah-ibadah yang jelas-jelas ada dalilnya. Jadi, tahlilan itu apa syariat baru? Jawabannya, oh tentu tidak. Yang dilakukan bukan ritual baru. Yang dilakukan adalah kumpulan ibadah sunnah, hanya saja digabung dalam satu majelis pada waktu tertentu. Pengkhususan hari ke-3, ke-7, ke-40, atau hari ke-100 dan seterusnya, itu ada tradisi, bukan bagian dari ibadah murni. Selama tidak diyakini wajib, maka hal seperti ini termasuk ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang bersumber dari kebiasaan baik di masyarakat. Dan dalam kaidah fikih, asal dari adat adalah boleh, selama tidak melanggar syariat agama Islam. Kapan tahlilan menjadi salah? Tahlilan menjadi tidak benar kalau diyakini ke-1 wajib dan kedua pasti ada pahala tertentu tanpa dalil atau dijadikan syarat sah agama. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka hukumnya mubah,
bahkan bisa menjadi amalan baik karena isinya adalah ibadah-ibadah yang jelas-jelas ada dalilnya. Tahlilan memang berisi ibadah, tapi bentuk acaranya termasuk ibadah ghairu mahdhah, bukan syarat baru, bukan syariat baru. Yang menjadi ibadah adalah isinya, zikir, doa, dan membaca Al-Quran dan sedekah. Selama tidak meyakini aturan waktu sebagai wajib agama, tahlilan adalah tradisi baik yang dibolehkan oleh banyak ulama ahlu sunnah. Jadi ketika ada yang bertanya apakah tahlilan itu ibadah, jawabannya sederhana, ya, isinya adalah ibadah, tapi acaranya adalah tradisi baik. Selama tidak dimutlakan sebagai syariat, agama itu mudah, yang penting tidak menambah dan mengurangi dan mengharamkan sesuatu yang penuh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.